Ajaib berkuasa Engkau Tuhan. Namamu adalah kota benteng yang teguh Tuhan. Namamu adalah kota benteng yang teguh Tuhan. Kesana kami mencari pertolongan dan kami mendapatkan selamat Tuhan. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau gembala kami Tuhan. The Lord is my shepherd. I don't need anything. We thank you Lord Jesus. Kami mau tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau tenang di hadirat-Mu Roh Kudus. Duduk di dekat kaki-Mu Tuhan adalah tempat terindah buat kami Tuhan Yesus. Mari sisi sekarang kita worship Tuhan. Let's worship Him. Nyanyikan nyanyian baru, come on. Yes Jesus. Oh. Bukan dari gunung pertolonganku, tapi dari Tuhan. Karena Engkau gunung batu kami. Yes Jesus. Come on, sing it out. Dari manakah pertolongan? Yes Jesus. Saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on, sing it out di sisi. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Kau yang setia. Oh Yesus. Menyanyikan terus percaya. Terus percaya dan berserah. Imanku takkan goyah. Karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on, isi nyanyikan. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terbukti Tuhan, Kau Allah yang setia. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenang, tenanglah. Oh, tenanglah, hai jiwaku, tenang, tenanglah.
dagingku habis lenyap. Yesuslah tetap penyelamatku. Ku percaya karena kau setia. Kamu sing percaya, tenang. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, tenanglah, hai jiwaku, tenang. Tenanglah, hai jiwaku, lihat Tuhanmu. Tenanglah, oh tenanglah. Tenanglah, kamu sih tenanglah, tenanglah. Dia tak menanti sekalipun terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Come on sing. Sekalipun hati dan dagingku Yesuslah bagianku, yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya kau Allah yang setia. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku, yang memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Come on, sisi mari tenang dalam hadiratnya. Di dalam hadiratnya ada segala sesuatu yang kita butuhkan, bahkan yang kita inginkan. Because in the presence of God is the fullness of joy, and in His right hand pleasure forevermore. Yes, Jesus, we thank you, Lord. You are so beautiful, Jesus. You are so beautiful. Sangat indah Engkau, Tuhan. Sangat indah Engkau, Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi, Tuhan. Bawa kami lebih dalam. Ajarkan kami jalan-jalan-Mu, Tuhan, supaya kami mengenal Engkau lebih lagi. We thank you, Lord. We give you all the glory, all the praise, all the worship. Hanya kepada satu nama, Yesus namanya. We thank you, Lord. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan yang bisa kami percayai karena Engkau tetap setia, Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap orang yang percaya sama-sama katakan amin. What a powerful moment in praise and worship kita. I believe semua kita sangat diberkati ya. So mari guys, bawa penyembahan kita ini gak hanya waktu ibadah online aja, tapi waktu di jam-jam saat teduh kita juga, entah malam atau pagi. Mari kita terus menyembah, karena hal ini yang membawa kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin ya Bridge Teens. So, hello Bridge Teens. Tahu gak sih kalau kita ini bisa punya ibadah yang luar biasa, butuh waktu persiapan hampir 2 minggu loh.
So there is a countless hour yang dikasih dengan dedikasi luar biasa untuk setiap kita bisa beribadah. So hari ini gak ada salahnya kalau kita take a moment untuk kasih apresiasi yang terbaik buat setiap volunteer yang ada di sisi. Please, with all we have, say thank you to our wonderful volunteer. Terima kasih ya volunteer. Yes, dan ini buat kamu yang pertama kali mengikuti ibadah online ICC Bridge Teens. Aku ada pantun nih ya, dengerin ya. Cap cip cup, kembang kuncup ya. Cap cip cup, aku tahu teman aja nggak cukup, karena jadi keluarga jauh lebih mantap. Cakep, oke? Yes, newcomer. Kayak kata pantun barusan, kamu bukan orang asing di sini. We are family, so welcome home. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita ingin mengenal kamu lebih lagi. Caranya dengan hormat, please akses newcomer lounge kita di icc.church.online. Di sana kamu akan menemukan kolom join home cell dan juga ada kolom untuk newcomer lounge. Kamu bisa isi dan aku pastikan kita akan segera ketemu ya. Nah, as a church and a family, kita rindu banget juga buat semua orang bisa mengalami Tuhan. Untuk hidupnya diperlengkapi dan mengalami kemenangan. Demi kemenangan bersama dengan Yesus. So, if this is you, kalau kamu mau hidup berkemenangan dan mengenal Yesus lebih lagi, I have a very, very good news. Let's join our global encounter class di 28 Februari 2021 jam 2 siang. Live on Zoom. Daftarnya di website yang sama di icc.church.online and see you tomorrow. So, Bridge Teens, waktunya kita belajar lagi buat memberi. Are you ready? Nah, hari ini kita akan bahas banyak soal fokus. Sebelum fokus untuk diberkati, nah kamu udah fokus belum untuk jadi berkat? Hopefully udah ya. Nah, Bridge Teens, aku suka banget dengan satu quotes ini yang ngomong kalau facts are good to know, but stories remain forever. Nah, fakta di kehidupan ini baik loh untuk kita tahu. Yes. Tapi cerita kita itu yang akan hidup selamanya. Setuju dengan quotes ini ya? Nah, siapa yang ngeh kalau kita sangat lebih gampang untuk mengingat sebuah kisah atau cerita. Apalagi cerita yang awkward seperti tema kita bulan ini. Daripada sebuah fakta-fakta atau informasi yang ada di sekitar kita. Let's say seperti nama, alamat, atau tempat tanggal lahir dari orang yang kita kenal. Aku pun gampang banget untuk menceritakan cerita seru yang dialami dulu waktu aku di SMP bertahun-tahun yang lalu daripada nyebutin rumus fisika atau matematika yang ada. So, Bridge Teens, quotes yang barusan aku share ke teman-teman semua itu juga berlaku di Alkitab loh. Kita belajar bareng ya. Kita buka ayatnya di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Ini kisah sewaktu Yesus mau diurapi. Nanti teman-teman boleh baca aja. Tapi aku mau mention ada fakta-fakta menarik yang harus kita tahu. Pertama, Yesus dan murid-murid hari itu lagi makan dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang datang. Kedua, perempuan ini tiba-tiba kasih minyak yang mahal buat mengurapi Yesus lagi makan pekurt ya. Nah, terus hal yang ketiga terjadi, tiba-tiba murid-murid nggak setuju dengan ngomong, aduh ini boros banget, ngapain ngasih minyak yang mahal ya. Dan fakta yang keempat terjadi omongan-omongan yang negatif waktu perempuan ini mau memberi di meja makan yang tentunya membuat suasana jadi nggak nyaman. Nah, fakta-fakta yang barusan aku sebutin apakah salah? Ya enggak juga ya, semua masuk di akal. Dan oke, ini mungkin hal-hal yang biasa dan bisa juga terjadi di hidup kita. Nah, Bridge Teen, mari hari ini kita mau belajar dari perempuan ini bahwa lewat fakta yang ada di sekitarnya, diomongin lah, dibilang gak setuju lah dengan apa yang perempuan ini lakukan, dia tetap memutuskan untuk bisa memberi. Sama dengan hidup kita, banyak fakta yang terjadi hari ini dengan kita. Satu, kita lagi pandemik. Dua, aduh uang jajan aja dikit banget, syukur ya kalau dikasih. Gimana nanti kalau kasih, apakah tetap cukup? Atau mungkin kita punya fakta, masa sih tetap memberi di masa kayak gini, buat apa? Yes, Bridge Teens, itu fakta yang betul terjadi dalam hidup kita. But hari ini, sama seperti perempuan tadi, mari mengubah fakta yang ada dalam hidup kita menjadi cerita yang hidup selamanya. Karena kita belajar, lihat ya di ayat yang ke-13, apa dampak ketika perempuan ini tetap memutuskan buat memberi. Ayatnya aku bacain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia,
apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, sih keren banget ya. Apa sih dampak yang besar waktu kita memutuskan untuk memberi? Terlepas apa yang terjadi di sekitar hidup kita hari ini, aku percaya Tuhan mampu memakai cerita hidup kita untuk kita bisa memberkati hidup orang lain juga. So, fokus untuk menjadi berkat sebelum kamu ingin diberkati. So Bridge Teens, mari hari ini memutuskan untuk tetap memberi yang terbaik dari apa yang kita punya. Karena aku percaya ada cerita luar biasa yang mau Tuhan nyatakan waktu hari ini kamu setia untuk memutuskan buat memberi. Kamu siap memberi Bridge? Let's pray. Bapak, hari ini mengucap syukur kalau kami punya kesempatan untuk memberi terlepas dari apapun yang terjadi di sekitar kami dengan fakta-fakta yang kami tahu. Tapi kami hari ini memutuskan untuk mau memberi. Karena percaya waktu kami memberi, Tuhan mampu mengubah fakta-fakta ini menjadi cerita yang akan memberkati hidup kami, bahkan memberkati hidup orang lain juga. So, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. So, untuk kamu yang udah siap buat memberi, kamu bisa transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Dan ada QR code yang kamu bisa akses, yang kamu bisa foto buat kalau kamu mau bayar lewat GoPay, Dana, ataupun OVO. Amin? Yes? Alright. Nah guys, hari ini kita akan dilayani oleh pribadi yang luar biasa. Mari siapin catatan kita dan hati kita. Karena ada quotes juga yang ngomong, pensil terpendek kita itu lebih panjang dari setiap memori yang ada di otak kita. So mari mencatat. Oke, tanpa lama-lama lagi mari kita sambut our beloved brother Koko Sandi Wijaya. Woo! Halo Bridge Teens, gak kerasa kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Februari 2021 ini. Nah, di bulan Februari kita punya tema Awkward ya, membahas banyak hal soal relationship. Kita sudah dengar Ko William share dengan judul What We Do With Our Desires Matters. Begitu juga kita sudah dengar Pastor Winston share dengan judul How You Treat Others and Yourself Matters to God. Dan minggu lalu kita sudah dengar sermon dari Pastor Victor dengan judul Just Because You Can Do Something Doesn't Mean You Should. Dan kesemuanya itu membahas soal relationship. Nah, hari ini saya mau share dengan tema yang sama, Awkward. Dan saya kasih judul sharing saya, Focus on Becoming Love Before Looking for Love. Ya, kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia kurang lebih artinya fokus untuk dipenuhi kasih sebelum mencari kasih. Oke, saya mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana kalau hari ini kita membahas soal berpacaran? Apa yang ada di benak kalian kalau hari ini kita bahas soal pacaran? Apakah ini membuat kalian bersemangat karena kalian anggap topik ini seru banget? Atau malah risih dan malu? Nah, saya ngerti banget kalau kita bahas soal pacaran, biasanya kita akan lebih mudah membahasnya dengan sahabat kita, ya. Malah seru banget kalau cerita ke sahabat. Kita bisa curhat mungkin sampai berjam-jam lamanya, ya. Atau mungkin di antara kalian masih ada nggak sih yang masih suka nulis diary, ya. Biasanya kalau nulis diary itu juga seru banget tuh, karena akan dengan mudah kita meluapkan semua perasaan kita, ya. Biasa kita awali dengan menuliskan kata Dear Diary, ya, benar ya. Nah, tapi bagaimana kalau membicarakannya dengan orang tua atau dengan home leader soal pacaran? Biasanya kebanyakan dari kita akan merasa super awkward, ya, benar nggak? Nah,
Walaupun mungkin beberapa dari kita ada juga sih yang berpikir biasa aja buat bahas dengan orang tua atau home leadernya ya. Tapi biasanya kebanyakan dari kita akan merasa awkward banget. Ayo, benar apa benar ya? Nah, tapi apapun juga yang kamu rasakan, saya pikir soal membangun hubungan ini sangat penting untuk kita bahas ya. Mungkin kondisi sekarang kalian semua belum diizinkan untuk berpacaran atau kalian berpikir belum mau berpacaran ya karena merasa belum waktunya gitu ya. Tapi saya pikir hal ini tetap perlu dibahas di gereja. Why? Karena saya ingin yang terbaik yang terjadi di hidup kalian, termasuk dalam hal berpacaran nanti. Nah, pertanyaannya seperti apa sih kriteria yang terbaik dalam hal berpacaran? Ya, saya mau kasih lihat ada 2 video. Nah, video yang pertama saya kasih tunjuk video yang pertama. Menurut kalian, apakah kriteria hubungan yang terbaik itu seperti cuplikan di video ini? Ya, ada anak cowok yang mengungkapkan perasaannya ke seorang cewek di depan kelas, di depan teman-temannya, ya, terus ngasih bunga seperti itu. Oke, nah, atau salah satu kriteria hubungan yang terbaik seperti salah satu dengan adegan di film Startup ini, ya, yang ini berpelukan erat ya. Nah, apakah setiap cuplikan tersebut bisa dianggap sebagai kondisi terbaik dalam berpacaran, atau malah kalian berpikir setiap adegan tadi itu norak atau memalukan, ya? Atau kriteria terbaik dalam berpacaran itu mungkin ketika nanti pacar kalian harus sesuai dengan standar list yang kalian buat. Misalnya, pacar saya harus suka olahraga, atau misalnya pacar saya harus eksis di sosial media dan followersnya banyak, ya. Atau pacar saya nggak boleh cemburuan saat saya duduk sebangku dengan orang lain di kelas, ya. Atau pacar saya mau diajak bikin video couples di TikTok, ya, sehingga videonya disukai banyak orang, ya, menjadi viral saat itu, ya. Atau pacar saya selalu mengalah sehingga tidak ada drama atau konflik dalam membangun hubungan, ya. Apa seperti itu yang terbaik dalam berpacaran menurut kalian? Nah, sometimes we focus a lot on what we want the relationship to look like, ya. Kita biasa fokus untuk bagaimana sebuah hubungan dapat terlihat seperti yang kita inginkan. Fokusnya keinginan kita, ya. Kita berpikir tentang siapa atau seperti apa pacar kita nanti. Kita berpikir ingin hubungan seperti apa, atau kita berpikir kepada hal-hal yang ingin dilakukan bersama dengan pasangan kita. Tapi kita seringkali lupa apa yang harus kita perhatikan sebelum kita mulai berpacaran. Ya, padahal ada banyak hal yang harus kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita memulai pacaran. Nah, Rasul Paulus menulis satu nasihat buat setiap kita di Alkitab. Ya, dan nasihat ini perlu banget kita perhatikan dalam memikirkan soal berpacaran. Dan nasihat ini akan sangat membantu kita, ya. Nah, perhatikan ayat ini di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Rasul Paulus mengajarkan bahwa ternyata kasih itu dapat dilakukan dengan beberapa tindakan, ya. Ada sabar, murah hati, tidak cemburu, dan seterusnya yang tadi kita baca, ya. Nah, dari sekian banyak hal mengenai kasih yang diajarkan, kita
bisa simpulkan, ternyata kasih menurut Tuhan itu pasti ada unsur sabar, baik, setia, penuh harapan, dan tahan uji. Dan jujur aja, setiap kita pasti ingin pasangan yang punya karakter kasih tersebut. Bener nggak? Ya, kita pasti fokus mencari dan ingin dapatkan pasangan yang punya kasih seperti Rasul Paulus ajarkan di ayat tadi. Ya, dan itu bagus banget. Nggak ada yang salah dengan itu. Karena memang semua orang pasti menginginkan pasangan yang punya karakter kasih dalam hidupnya. Namun sebelum kita mencari seseorang yang punya karakter kasih tersebut, alangkah lebih baik kita berhenti sebentar dalam pencarian tersebut dan mulai melihat semua hal tersebut untuk ada di dalam diri kita. We need to stop and look at ourselves. Ya, kita harus mempertimbangkan apakah kita seorang dengan kualitas tersebut. Ya, seorang yang menghidupi kasih atau malah kita seseorang yang belum sesuai dengan standar kasih yang Tuhan inginkan. Nah, saya mau katakan bahwa untuk menjadi seseorang seperti yang Tuhan inginkan adalah hal penting. Kita perlu membiarkan Tuhan mengembangkan semua karakteristik kasih itu di dalam diri kita. Apa yang Rasul Paulus tulis di 1 Korintus 13 tadi adalah hal yang perlu kita hidupi. Ada amin ya. Focus on becoming love before looking for love. Nah, sebenarnya berpacaran adalah suatu pengalaman untuk setiap kamu menghidupi nilai yang Paulus bagikan tadi, ya di ayat tadi. Tapi kamu tidak perlu menunggu masa berpacaran dulu untuk menghidupi karakter kasih. Kita perlu menghidupi karakter kasih justru sebelum kita berpikir untuk ada di masa pacaran tersebut. Sekali lagi ya, kita perlu menghidupi karakter kasih justru sebelum kita berpikir untuk ada di masa pacaran tersebut. Nah, mari setiap kita fokus untuk penuh dengan kasih sebelum mencari kekasih. Fokus on becoming love before looking for love. Amin ya. Nah, apapun kondisinya hari ini, mungkin kalian mulai berpikir ingin pacaran, mungkin juga di antara kalian berpikir terlalu jauh, bahas pacaran ini kepikiran aja enggak gitu ya. Atau mungkin udah mulai naksir-naksiran. Atau mungkin sekarang kalian lagi mengalami cinta yang tak berbalas. Alias bertepuk sebelah tangan ya. Pokoknya apapun juga kondisinya, hari ini mari belajar untuk membangun unsur-unsur kasih tersebut yang Paulus ajarkan. Sabar, baik, setia, penuh harapan, tahan uji, dan sebagainya. Ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya kita membangun unsur kasih tersebut di hidup kita? Nah, saya mau kasih 2 cara. Yang pertama, pick one of the characteristic on Paul's list that you want to develop in yourself. Mari pilih 1 unsur aja. Ini kayaknya simpel banget ya. Mari pilih 1 unsur aja dulu yang Paulus ajarkan untuk kita latih. Ya, dari sekian banyak karakter kasih yang Rasul Paulus ajarkan, mari fokus kepada 1 unsur aja dulu. Ya, karakter kasih mana yang belum kita hidupi dan kita masih lemah dan mari mulai bangun di hidup kita. Misalkan ya, kalau kita hari ini merasa jadi orang yang emosian atau tidak sabaran, ya, mari belajar bangun 1 karakter kasih aja dulu, yaitu sabar misalnya di hidup kita. Sehingga waktu kita mulai emosi nih dan rasanya mau marah, kita bisa belajar menahan emosi tersebut dan belajar untuk sabar. Karena kita, by the way, nggak bisa bawa ketidaksabaran kita ke dalam hubungan pacaran nanti. Ya, nah awalnya mungkin sulit, bahkan mungkin gagal, emosi lagi ya. Tapi mari terus belajar bangun karakter kasih di hidup kita. Sampai karakter sabar tersebut bisa kita hidupi
sungguh-sungguh di hidup kita. Nah, jadi mari usahakan dengan step by step. Fokus kepada satu karakter kasih di hari ini, dan di hari besoknya fokus lagi dengan karakter kasih yang lain. Nah, itu yang pertama ya. Cara yang kedua yang saya mau kasih lihat adalah practice what you pick. Ya, setelah memilih satu kasih itu, mari latih dengan konsisten. Karakter kasih yang kamu pilih, mari latih terus-menerus ya. Kasih yang sejati itu adalah kerja keras ya, dan perlu usaha. Jadi mari latih terus dan bangun karakter kasih tersebut dengan konsisten. Dan saya yakin kamu pasti jadi pribadi yang akan menghidupi karakter kasih tersebut. Oke, nah saya mau mengajak dengan pesan yang seperti ini. Kita harus penuh dengan kasih sebelum mencari kekasih. Kita perlu fokus untuk bertumbuh dalam karakter kasih untuk menjadi seseorang yang siap berpasangan, menjadi pribadi yang baik, sabar, jujur, rendah hati, penuh harapan, setia, dan hal lain yang Rasul Paulus ajarkan. Mari berfokus kepada sesuatu yang penting. Fokus bukan untuk mencari seseorang yang kita inginkan, tapi fokus ke dalam dengan membangun karakter kasih di hidup kita terlebih dahulu. Nah, saat kamu mengembangkan karakter yang Tuhan mau dan memperlakukan orang lain seperti yang Tuhan inginkan, ini akan melatih integritasmu dalam berpasangan dan akan berguna di hari ini ataupun di masa yang akan datang ketika kalian berpacaran nanti. Oke? Jika sekarang kamu belum ada di masa berpacaran, mari fokus terlebih dahulu untuk menjadi pribadi yang penuh kasih sebagaimana Tuhan ciptakan agar kamu siap di masa depan. Amin ya. Mungkin terlalu awal membahas ini untuk beberapa orang dari kalian, tapi tidak pernah terlalu cepat untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Sekali lagi ya, mungkin terlalu awal membahas soal pacaran ini untuk beberapa orang dari kalian. Tapi saya mau bilang bahwa tidak ada kata terlalu cepat untuk kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Nah, saya mau tutup dengan testimoni. Nah, pada masa saya waktu SMP, ya, mungkin sekitar kelas 9 waktu itu, saya punya cita-cita dalam hal pacaran. Saya ingin pacaran cuman sekali sampai menikah, ya. Jadi istri saya nanti jadi pacar pertama sekaligus jadi pacar terakhir saya. Itu mimpi saya, ya. Nah, cita-cita saya adalah nggak pengen punya mantan di hidup saya, ya. Dan puji Tuhan terjadi hari ini. Istri saya Meme jadi pacar pertama saya sekaligus pacar terakhir saya, ya. Nah, namun sebelum semuanya terjadi, ya, kayaknya indah banget, cuman pacar pertama langsung jadi istri, ya. Tapi sebelum semuanya terjadi, saya pernah ada di masa sulit untuk mencari pasangan. Pada waktu itu saya sudah bekerja dan saya pikir saya sudah cukup siap untuk memulai hubungan pacaran, ya. Ditambah lagi melihat teman-teman seangkatan saya banyak yang sudah berpacaran, ya. Tapi saya sendiri kayaknya susah banget untuk membangun hubungan dengan lawan jenis, dan memang pernah deket sih sama cewek, tapi pada akhirnya bertepuk sebelah tangan juga, cintanya nggak berbalas gitu, ya. Atau pernah juga dekat dengan cewek tapi ternyata ceweknya jadian sama cowok lain, diserobot sama cowok lain gitu, ya. Nah, namun kalau hari ini saya melihat masa lalu saya jadi mengerti kenapa saat itu saya sulit mendapatkan pasangan atau pacar. Karena pada saat itu saya pribadi yang tidak bisa mengekspresikan kasih. Saya dingin, saya cuek, dan saya bisa dibilang sombong. Tidak mau menunjukkan kasih saya kepada orang yang saya taksir hari itu. Nah, hingga saya sadar
Sebelum saya mengharapkan pasangan yang terbaik, terlebih dahulu saya harus memperhatikan yang di dalam saya. Saya harus jadi pribadi yang murah hati terlebih dahulu. Saya fokus membangun karakter murah hati dan tidak sombong, dan yang menjadi salah satu karakter kasih seperti yang Rasul Paulus ajarkan. Dan saat saya fokus membangun karakter kasih dalam diri saya, maka yang terjadi, wanita yang saya dekati hari itu mau juga akhirnya membuka hatinya untuk saya, ya, karena saya menjadi pribadi yang memiliki kasih untuk saya ekspresikan kepada orang yang saya kasihi, yang hari ini menjadi istri saya, ya. Jadi Bridgestone, mari fokus untuk menjadi pribadi yang Tuhan inginkan dengan cara fokus membangun kasih di dalam hidup kita. Amin ya. So, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini. Sekalipun setiap anak-anak Bridgestone masih muda, tapi hari ini saya berdoa hari ini supaya setiap mereka boleh membangun kasih di dalam hidupnya, membangun karakter kasih di hidupnya, sehingga mereka boleh terus bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan sampai pada akhirnya waktu mereka ada di momen siap berpacaran, mereka menjadi pribadi yang penuh. Sebelum mereka mencari kasih, biar mereka menjadi pribadi yang membangun kasih terlebih dahulu dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan buat firman hari ini. Biar firman hari ini boleh menjadi benih yang tertanam di hati setiap anak-anak Bridgestone, sehingga benih ini boleh terus bertumbuh dalam hati mereka, sehingga pada akhirnya berbuah. Waktu mereka nanti ada di momen berpacaran, mereka udah memiliki buah-buah yang matang, memiliki kasih yang mereka hidupi dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. So, mari angkat kedua tanganmu, kita mau tutup ibadah hari ini. Berdoa biar setiap anak-anak Bridgestone hari ini dipenuhi dengan berkat Tuhan. Hidupnya selalu hidup di bawah tingkap langit yang terbuka, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah buat setiap kalian. Berkat Tuhan boleh tercurah buat orang tua kalian, pekerjaan orang tua kalian boleh terus diberkati dalam nama Tuhan Yesus, dan biar engkau bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa, memiliki kasih, membangun kasih di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke, Bridgestone, happy Saturday and see you next week. God bless you. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ECC Church. Semoga saudara diberkati. Kami percaya bahwa gereja adalah keluarga. Karena itu, bagi saudara yang baru pertama kali bergabung di ibadah online ECC, kami mengundang saudara untuk masuk ke Newcomers Lounge yang ada di website eccchurch.online. Kemudian mengisi form yang tersedia. Kami berharap dapat mengenal saudara lebih baik lagi. Dan semoga saudara juga bisa bergabung dengan home cell yang sesuai dengan lokasi, usia, dan kebutuhan saudara. Di sana, saudara juga dapat memperoleh informasi mengenai komunitas-komunitas lain yang ada di ECC, seperti komunitas sepeda bersama Pastor Nala, jalan sehat bersama Pastor Victor, futsal, badminton, basket, dan masih banyak lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di keluarga besar ECC. Always remember to stay healthy, keep connecting, and see you next week.